akhir 2023 kita sudah 9.300.886.000. Yang bertambah adalah bangunan dari 1,8 miliar sekarang sudah 3,8 miliar. Jadi bantuan dari Pondok Indah 4,1 kita sudah 3,2, sudah hampir sama, sudah 50-50 ya. Artinya kita tidak mengandalkan bantuan, kita sekarang bekerja sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Atau selama 5 tahun naik kurang lebih 26,5%. Ini dari sisi aset. Aset akan berkembang terus kalau enggak kita manage dengan baik, maka yayasan kita nanti di masa depannya kita khawatir. Oleh karena itu harus kita perbaiki terus. Nah, sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan tersebut, maka seluruh mekanisme kerja dan capaian kinerja yayasan akan dirangkum dan ditampilkan dalam website yayasan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan manajemen yayasan. Bapak Ibu, hari ini kita meluncurkan website, maksudnya supaya Bapak Ibu tidak usah kesini nanti melihat apapun yang terjadi, cukup klik Bekasi.id. Di situ nanti semua sudah ada, baik laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan program. Ini adalah satu terobosan kita untuk mempermudah supaya masyarakat bisa mengakses yayasan kita. Nah, setelah ini langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama, hari ini peluncuran website alfurqon.bekasi.id. Yang kedua, nanti akan peluncuran TV media online visual indoor. Jadi nanti di masjid itu di depan akan ada monitor yang akan kita bisa lihat perkembangan akan kita laporkan dalam monitor. Seperti iklan di jalan raya lah. Kalau itu outdoor, kalau kita indoor. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada yang kok globalnya saja ingin lihat rinciannya, nanti tinggal buka websitenya. Di website akan secara rinci bisa dilihat dan bisa dibaca semua yang terjadi di kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengelolaan keuangan nanti tidak lagi menggunakan manual. Seluruh pembayaran arahnya kita sudah harus menggunakan e-money atau e-banking atau transfer. Jadi hindari kita juga nanti menerima uang tunai, sudah bukan zamannya lagi. Kita harus mengikuti perkembangan, harus ikut apa yang terjadi. Kotak amal, kotak infak online kita nanti akan tempel bareng. Jadi orang yang nyumbang juga tidak bawa uang, cukup pakai barcode, pakai HP kita, langsung bisa ditransfer masuk ke rekening yayasan. Ini sudah di mana-mana sudah, kita tinggal di Islamic Center kemarin saya Jumatan juga sudah orang nggak pakai uang lagi, pakai barcode. Jadi aman, uang tidak ada yang dipegang orang, langsung masuk ke rekening. Nah, kemudian pengelolaan transaksi keuangan sekarang kita sudah tidak ada catat. Kita sudah menggunakan software SAF, standar akuntansi finansial. Jadi sudah software, kita juga sudah tidak pakai buku-buku lagi. Ini untuk mempercepat supaya tampilan kita juga bisa lebih cepat. Nah, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. ISAK 35 itu interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35. Itu format laporan keuangan khusus untuk organisasi nirlaba. Ada yayasan, ada perkumpulan, ada LSM. Kenapa kita pakai ISAK 35? Karena ini format dan standarnya yang menerbitkan adalah standar internasional, ya, standar akuntansi keuangan internasional. Dan kita sudah menyusun laporan sesuai dengan ISAK 35 supaya nanti masuk website orang seluruh dunia bisa baca. Ya, website kita itu nanti 2 versi, Pak, ya, versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia. Jadi sekali kita masuk, orang negara manapun bisa membaca laporan keuangan karena laporannya sama di seluruh dunia. Yayasan menggunakan ASEC ISAK 35, foundation dimanapun nanti sama. Sehingga nanti ketika misalnya kita memobilisasi donasi untuk Palestina, kita tidak perlu menghidup kemana-mana, kita yang buka sendiri gitu. Sehingga orang relawan dari negara manapun nanti bisa ikut kita di website kita. Asal sudah 2 versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian administrasi, nah kita juga harus menyesuaikan nih ke sekretariatan ini. Nanti rapat-rapat itu nggak lagi ada undangan di daerah-daerah, itu udah ketinggalan. Tinggal nanti ada media di website, semua bisa buka website, informasi di situ kita ikutin. Gitu. Notulen juga kita akan masukkan di website kita. Jadi tidak ada lagi kita menggunakan kertas-kertas itu lagi. Ini 5 tahun ke depan, saya berharap nanti di 2028 akhir dari periode ini semuanya sudah berjalan. Orang-orang yang ganti sudah sesuai dengan kaum milenial tadi nanti yang mengerjakan yayasan.
kita desain supaya arahnya ke sana. Saya kira itu ya, kenapa hari ini kita mengundang Bapak, Ibu, baik pengurus RW, pengurus RT, karena stakeholder yayasan adalah orang yang duduk di dalam ruangan hari ini.